Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Kebetulan ada acara Rakernas 15 Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Dan sudah bersama saya Pak Pejabat Wali Kota Jayapura, Pak Frans PG, yang juga hadir sebagai peserta dari Kongres 15 APEKSI. Nah, kita beri kesempatan kali ini untuk ngobrol dengan Pak Frans mengenai Kota Jayapura. Shalom Pak Frans. Shalom, selamat siang. Selamat siang, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Frans, bisa diceritakan sedikit bagaimana ceritanya Pak Frans mendapat amanah dan ditunjuk sebagai pejabat Wali Kota Jayapura. Sebelumnya Bapak adalah Sekretaris Kota Jayapura. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama, tentu patut mengucap syukur kepada Tuhan Ya. Yang Maha Kuasa, karena itu berkat dan ridho, kepercayaan, yang anugerah amanah yang diberikan oleh Tuhan kepada saya melalui negara. Ya. Tentu dengan tujuan dan maksud. Ya. Karena itu saya patut mengucap syukur kepada Tuhan dan juga terima kasih kepada negara yang memberi amanah untuk sementara waktu dalam masa transisi kepemimpinan kepala daerah di Kota Jayapura menjadi penjabat Wali Kota Jayapura. Ya. Paling tidak untuk antara 2022 sampai dengan 2024. Ya. Bahkan sampai pelantikan Wali Kota yang baru definitif. Tentu dengan mekanisme ada evaluasi setiap Ya, betul. tahun. Setiap tahun ada evaluasi. Ya. Yang berikut, memang saya sudah 28 tahun di dunia birokrasi. Ya, sebagai ASN ya, Pak, di ya? pemerintah Kota Jayapura. Ya. Sejak tahun 1994. Ya. Nah, sampai dengan hari ini. Ya. Dan hari ini juga masih ASN. Iya, tetap masih ASN. Ya. Masih ASN, Ya. Namun diberi tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan amanah memimpin kota selama tahun masa transisi. Ya, masa transisi. Ya. Dan saya dalam kepemimpinan di pemerintah Kota Jayapura, oleh karena bukan orang yang baru, Ya, betul. tetapi membangun Kota Jayapura sejak pembentukannya, Ya. itu tahun 1993, pembentukan Kota Madya Jayapura. Nah, pisah dengan Kabupaten Jayapura dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1993. Ya, 93. Ya, jadi 94 saya sudah sudah jadi PNS. Ya. Sehingga bertumbuh berkembang bersama-sama dengan pemerintah Kota Jayapura. Jadi sudah hafal ya. Sudah hafal. Sudah tidak asing lagi tidak ya. asing lagi, baik di pemerintahan dan juga wilayahnya Kota Jayapura dan juga masyarakatnya. Ya. Melalui berbagai pengalaman karir birokrasi, pernah menjadi kepala bagian kepegawaian, Ya. kepala badan kepegawaian, kepala Bapeda, Ya. kemudian kepala kepegawaian itu 2 kali malah. Ya. Setelah itu lalu menjadi asisten Bidang administrasi ya. umum, bidang administrasi umum asisten 3. Lalu kemudian terakhir sebagai sekda. Pak Fran, itu Bapak tahu bakal menjadi PJ itu kapan, Pak? Sebenarnya saya tidak pernah membayangkan, apalagi tidak pernah membayangkan sebelumnya. Tidak pernah saya membayangkan, ya karena saya berpikir bahwa saya ini PNS. Ya. Dan jabatan PNS adalah tertinggi di sekda. Ya, betul. Karier tertinggi ya. Adalah di sekda. Sehingga Ya. bagi saya, oke, terima kasih bahwa saya jadi sekda di Kota Jayapura. Namun demikian, ternyata Tuhan menghendaki yang lain. Ya. Bahwa di luar pikiran saya, Tuhan menginginkan Ya. yang lain, sehingga kemudian bisa menjabat sebagai penjabat Wali Kota Jayapura saat ini. Dan pada saat proses itu sebenarnya saya tidak terlalu berusaha berjuang ya, saya tidak pernah memikirkan itu. Biasa aja. Biasa aja. Tapi ya saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada Pak mantan Wali Kota Jayapura. Oke. Pak Ben Hur, Tommy Mano,
beliau yang konsen betul untuk menginginkan supaya yang menggantikan beliau adalah orang atau pejabat yang mengenal betul pemerintahannya, mengenal betul masyarakatnya, mengenal betul wilayahnya. Jadi peran Pak Ben Hur-nya besar ya Pak ya? Peran Pak Ben Hur besar. Karena beliau juga tidak ingin apa yang beliau bangun selama 10 tahun itu supaya tidak lanjut ya. Jadi prinsipnya supaya bisa lanjut. Bisa tingkatkan lagi gitu. Betul. Dengan prinsip dasar pemikiran dari beliau, beliau berusaha komunikasi dengan pemerintah pusat ya. Kemudian lalu dipertimbangkan oleh pemerintah pusat. Tentu gubernur juga mengusulkan ya, saat itu pasti mengusulkan, beliau punya pejabat ya dari provinsi. Mengusulkan ke Mendagri, lalu Pak Wali Kota juga mengusulkan. Beliau mengusulkan saya. Lalu kemudian dipertimbangkan, diseleksi di tingkat pusat. Ya puji Tuhan, alhamdulillah bahwa kemudian pemerintah mempercayakan pada saya. Dengan segala kekurangannya yang ada pada saya. Pak Frans, kalau boleh saya tahu Pak Frans, apa yang masih perlu dilengkapi lagi untuk melanjutkan ini, atau dalam kata lain apa yang ingin Bapak kerjakan selama 2 tahun ke depan ini? Ya, sejak saya dilantik sebagai penjabat Wali Kota Jayapura pada tanggal 27 Mei oleh Mendagri, saya punya komitmen yang pertama itu saya harus memperkuat soliditas. Soliditas di internal ya Pak? Internal pemerintahan kota, juga dengan eksternal. Langkah awal adalah dengan memperkuat hubungan posisi dengan Forkopimda. Forkopimda Forkopimda itu pertama. Lalu kemudian yang berikut adalah konsolidasi internal pemerintah Kota Jayapura antara pimpinan OPD dengan seluruh ASN, membangun kekuatan, kebersamaan, kesamaan yang selama ini sudah dijalin di pemerintah kota. Saya ingin terus bertahan. Karena itu saya melakukan konsolidasi internal pemerintah kota. Nah kemudian setelah itu saya juga sudah melakukan menggalang konsolidasi terhadap semua elemen masyarakat. Tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat, paguyuban, kepala-kepala suku, saya sudah lakukan pertemuan. Jadi kepala suku, tokoh agama, tokoh masyarakat. Tokoh agama, jadi tokoh agama saya lakukan pertemuan sendiri. Kemudian tokoh masyarakat, kepala suku, ketua-ketua paguyuban sendiri saya lakukan. Lalu dunia usaha. Benar. Perhotelan dan dunia usaha juga saya lakukan. Nah karena Kota Jayapura adalah kota yang kota yang andalannya adalah sektor perdagangan dan jasa. Kami tidak punya tambang, sektornya perdagangan dan jasa, sehingga harus menggalang dunia usaha untuk terus ekonomi bisa tumbuh. Lalu kemudian yang berikut juga ada dengan dunia seniman. Saya juga ketemu dengan teman-teman dunia seniman dan ekonomi kreatif. Bagaimana untuk supaya mereka bisa hidup, mereka bisa bertumbuh. Lalu beberapa komponen internal di dalam, ada kepala sekolah, kepala puskesmas, dan lain-lain. Termasuk juga semua satker kementerian yang ada di Kota Jayapura, saya juga melakukan komunikasi. Karena biar bagaimanapun Kota Jayapura adalah ibu kota provinsi Papua. Lalu kemudian ada aset vital negara yang ada di Kota Jayapura. Karena itu saya juga sudah melakukan bersilaturahmi dengan Pangdam, sudah bersilaturahmi dengan Kapolda, sudah dengan Kajati, kemudian juga sudah dengan Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi. Jadi dengan Forkopimda Provinsi saya sudah lengkap, sudah ketemu beliau-beliau untuk meminta support, meminta arahan, dukungan supaya membangun Kota Jayapura sebagai ibu kota provinsi Papua, miniaturnya Indonesia. Itu ada di sana, sehingga itu yang pertama, 1-2 bulan itu saya full ke situ. Konsentrasi ke sana ya. Ke situ. Lalu yang berikut juga adalah program yang berikut yang saya sudah lakukan selama hampir 3 bulan ya, 2 bulan lebih. Itu dalam hubungannya dengan penyelamatan lingkungan. Lingkungan, jadi ada komunitas di bidang persampahan, lingkungan, saya juga menggalang. Bagaimana mewujudkan Kota Jayapura yang bersih, ramah dengan lingkungan. Terakhir yang kita juga menanam, saya sudah canangkan, sudah menanam 1 juta pohon dan bunga di Kota Jayapura. Gila ya Pak, 1 juta pohon dan bunga ya.
Dari kota Jayapura. Bisa kalah nanti kota Tomohon di Sulawesi Ya, Utara. itu kan cita-cita ya, Ya, cita-cita. ya, ya. Tetapi kita sudah mulai menanam, mau menata kota yang sudah ditata, kemudian ingin mau tata terus menerus dari waktu ke waktu. Pak Frans, untuk kota Jayapura tadi Pak Frans bilang bahwa kita nggak punya tambang tapi kita mengandalkan jasa ya. Dan tentu ada industri-industri kecil atau usaha ekonomi kreatif. Kalau menurut Pak Frans yang menonjol ekonomi kreatif dan UKM di kota Jayapura ini apa, Pak? Yang pertama ya ekonomi kreatif ya, itu menggalang mama-mama. Oh, mama-mama ya. Mama-mama. Ada yang membuat noken. Oh, noken ya. ya. Membuat noken ya. Ya, ya. Kemudian souvenir-souvenir lokal. Oh, souvenir lokal. Dari bahan-bahan dari laut. Jadi ada usaha. Lalu ada batik. Oh, batik ya. Ya, batik khas. Ya. Lalu kalau kuliner tentu ikan asar ya, ikan asar itu. Tuna nggak ada tuna? Ikan tuna yang diasar. Rahang tuna itu ya. Ikan tuna yang diasar. Artinya di ini ya, bukan bakar tapi diasar. Asap. Api, asap. Oke. Ya, itu sebenarnya juga komoditas unggulan ya. Ya. Ke depan itu saya akan berusaha untuk kembangkan itu. Dikemasnya, mungkin juga cara bakarnya sehingga dia bisa bertahan berapa lama ya awet gitu ya, bisa dikirim pengawetan, kemana-mana gitu ya. Itu. Ya. Itu karena potensinya ada. Ada potensinya ya untuk itu ya. Lalu tadi noken, ada minuman ya, kulineri ya. Kalau wisata yang menonjol di Jayapura yang bisa kita jual untuk kembangan apa ini? Untuk wisata, sebenarnya wisata ini ya pantai ya, wisata pantai bahari. Ya, bahari ya. Wisata bahari. Kita punya beberapa pantai yang cukup indah. Ada pantai Besji, pantai Hamadi. Sekarang pengembangannya pantai Holtekam. Ya. Hanya pengelolanya yang masih oleh masyarakat adat. Oh, lebih dikelola oleh masyarakat adat ya. Kita fasilitas infrastruktur atau homestay-nya disiapkan pemerintah, kerjasama, lalu pengelolaannya oleh masyarakat. Ya, itu ya. Dan itu yang terus nanti kita benahi lagi supaya kita selain mereka bisa mampu mengelola, tetapi juga bisa mandiri. Gitu. Ya. Tidak asal mengelola, tetapi betul mandiri, bisa mendatangkan untuk peningkatan ekonomi. Ya. Gitu, ya. Pak Frans, kapan? Kalau nggak salah bulan Oktober ke depan ini Kabupaten Jayapura punya gawe untuk Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ya. Nah, kabupaten itu kan sangat dekat dengan kota juga kan, itu kan dulu menyatu deh. Kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan Pak Frans terkait dengan acara yang luar ya menurut saya gede lah di bulan Oktober setelah PON ya. Siap. Gimana itu Pak? Ya. Tentu sudah ada komunikasi antara Bupati Jayapura dengan Wali Kota Jayapura, pemerintah, panitia, panitia nasional dan juga panitia lokal. Ya. Dan Kota Jayapura akan mendapatkan kesempatan dua desa ya menjadi tuan rumah. Oke. Untuk sarasehannya. Oh, jadi di Kota Jayapura ada dua desa yang ketempatan ya? Ya, ketempatan untuk penyelenggara sarasehan. Ya, sarasehan. Ya, sarasehan itu di Kampung Kayu Pulau, Tahimas Roma, dan juga Kampung Enggros. Ada dua. Dan saya sudah bentuk panitia. Diketuai oleh Pak Asisten 1. Panitia sedang bekerja mempersiapkan terus komunikasi dengan panitia besar. Kabupaten Jayapura. Dan kita Kota Jayapura siap untuk menjamu. Ya. Itu wujud sarasehannya gimana Pak Frans? Apakah ini menggunakan gedung yang ada di ini atau memang menggunakan sarana-sarana yang lain? Itu sarana yang ada di kampung, di desa. Ya, jadi nanti pesertanya datang ke desa. Oh, ke desa, bukan di hotel di atau hotel, bukan. Tidak ya? Mereka ada kegiatannya di desa. Ya. Bahkan nginap juga di desa. Di desa itu ya? Ya, konsepnya kan nginapnya di desa, tinggal di desa, kegiatannya di desa. Ya, jadi nanti desa yang menyiapkan makanannya. Ya, kerjasama dengan panitia. Minumannya, akomodasinya lah ya. Tentu pasti support dari panitia. Ya. Sehingga duitnya muter di situ kan? Harapannya itu. Harapannya supaya mengungkit ekonomi juga ya. Itu. Hanya saya juga belum tahu persis apa konsep panitia besar. Mudah-mudahan ini kan kita masih punya waktu ya. Ya, masih punya waktu. Sampai Oktober masih punya waktu. Mudah-mudahan kita menyamakan konsep. Persepsi, konsep,
terutama yang penyelenggaranya di 2 desa yang kampung di Kota Jayapura itu. Ya. Itu yang mungkin perlu komunikasi lebih intens lagi. Ya, Pak Fran, biar pembaca kita lebih mengenal Bapak, saya melihat kurikulum vitae Bapak dulu S1 di Jayapura, S2-nya di Jogja, S3-nya di Hasanuddin ya? Siap. Betul Pak? Betul. Bisa cerita Pak, itu S2-nya dalami apa dulu Pak Fran ini Pak? Baik, saya S1 dulu, saya di Uncen. Fakultas apa Pak? Fakultas FISIP Uncen, Administrasi Negara. Oh, Administrasi Negara. Ya, Administrasi Negara. Ya. Selesai tahun 91. 91, ya. 91, 92 ya. Ya. Lalu kemudian 2 tahun, 92, 93 sempat jadi dosen tenaga pengajar. Di Uncen? Oh, jadi Bapak sempat jadi dosen? Ya, di rekrut ya. Ya. Nah, tetapi pada saat yang bersamaan saya iseng-iseng aja ikut tes, bukan iseng tapi teman-teman ajak saya ikut tes Pemda. Ya. Masuk. 93. Ya. Lalu kemudian diajak teman ikut. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah saya lulus di Pemda. Ya. Juga lulus. Nah, akhirnya yang keluar SK duluan yang saya ambil. Oke. Pemda yang SK-nya keluar duluan ya. Ya sudah, akhirnya tinggal lingkan kampus lalu kemudian ke Pemda. Itu S1. Setelah itu S2-nya tahun 2000-2002. Bapak ngambil apa di waktu? UGM Administrasi Publik. Oh, Administrasi Publik. Ya, masih satu bidang. Bidang yang sama. Ya. S2 di Administrasi Publik. Waktu S3 untuk di S3 di Unhas. Ngambil apa Pak? Itu juga ambil Administrasi Publik juga. Oh, jadi segaris ya? Ya, segaris. Mulai linear. dari S1 sampai S2, S3 segaris ya? Linear ya. Linear, S3. Iya. Administrasi Publik. Ya. Dalami tentang kebijakan publik. Ya. Manajemen publik. So sebenarnya jiwa Bapak ini dosen juga sebenarnya ya. Dengan melanjutkan begitu kan artinya setelah nanti Purma bisa ngajar juga, doktor. Siap. Jadi setelah selesai S3 di tahun 2015, ya. Itu saya sempat ngajar di S2 MKP Uncen. Jadi teman-teman dari dosen yang di Uncen kan teman-teman dulu sama-sama. Ya. Mereka mengajak saya untuk mengajar. Sempat ngajar 2 semester di S2 MKP, Magister Kebijakan Publik. Waktu itu disertasi Bapak soal apa? Disertasi saya tentang otonomi khusus. Oh, Otsus ya Pak ya? Papua. Luar biasa berarti Bapak hafal betul soal Otsus ya? Iya, betul. Ya. Saya hanya jadi nulis buku. Oh, buku? Ya, jadi saya sudah nulis. Pak, kalau boleh cerita sedikit Ya. Pak. Jadi soal Otsus itu. Buku itu juga cetak di Palmera juga. Oke. Di Kompas. Ya. Jadi, Pak, bisa diceritakan sedikit saja kesimpulan dari disertasi Bapak dan buku Bapak soal Otsus, terutama mengenai sarannya apa Pak? ya kalau ini kan bicara tentang waktu saya tulis itu tentang kejadian ataupun apa yang di bidang tentang formulasi kebijakan publik, kebijakan otonomi khusus Papua di tahun 2001. Ya. Jadi saya melihat bagaimana hubungan komunikasi, hubungan interaksi antar para aktor. Ya. Aktor formal pemerintah dan juga dengan jajarannya dan juga aktor informal yang masyarakat adat, tokoh-tokoh Papua. Ya. Dan kesimpulan saya bahwa pada saat itu tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh-tokoh Papua ini kan menghendaki sebenarnya kan bukan Otsus, menghendaki pisah. Ya. Disintegrasi lah gitu. Ya. Ya, tapi kan kemudian dengan ada pertemuan beberapa tokoh agama, lalu kan jalan tengah yang diambil adalah solusi win-win solution. Otsus itu jadi jalan tengah. Oh, jadi win-win ya. Win-win itu jalan tengahnya. Jalan tengahnya Otsus lah ya. Otsus itu yang dikasih. Sehingga kemudian disusun kebijakan Otsus Undang-Undang Nomor 21. Nah, kemudian setelah itu berjalan tentu tidak mulus ya perjalanannya. Ya, betul. Tidak mulus perjalanannya karena memang sejak awal itu ada yang tetap menolak sampai hari ini. Ya. Pak sudah tahu ya gitu. Tetapi biar bagaimanapun oleh karena jalan tengah dan kita ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia, saya pikir bahwa itu adalah jalan terbaik. Jalan terbaik ya. Jalan terbaik yang harus diterima oleh orang rakyat Papua. Dan itu sudah berjalan 20 tahun dan kemudian kemarin ada revisi lagi beberapa pasal menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021.
dengan PP 106 dan 107. Kemudian menjadi itu. Dan terakhir dengan kebijakan DOB ya. DOB ya. DOB. Jadi otonomi khusus kebijakan DOB sesungguhnya itu adalah win-win solution. Ya. Jalan tengah, dan itu hanya sebenarnya menjadi tools lah gitu ya. Alat ya. Alat, jalan untuk menuju kepada kesejahteraan Papua. Iya. Sehingga jalan yang ada, alat yang ada itu tentu itu disyukuri, kemudian kita terima, lalu kemudian kita melaksanakannya, diimplementasikan secara maksimal ya. Karena kuncinya kan ada implementasi. Betul. Apapun sebuah kebijakan itu terbaik, tetapi kemudian nggak bisa diimplementasikan dengan baik, maka sesungguhnya itu keberhasilan hanya 20-30% dari sebuah kebijakan itu. Itu dari perspektif kebijakan gitu. Dan intinya adalah itu. Pemerintah Kota Jayapura merupakan bagian dari implementasi Otsus juga ya. Bagian dari implementasi Otsus untuk pemerintah Kota Jayapura karena ada di Papua, dan sekarang kuncinya ada di kami kepala daerah. Ya betul. Ya, ada di kepala daerah bagaimana mengimplementasikan amanat Otsus itu di daerah masing-masing. Ya. Baik di bidang pendidikan, terutama di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, ekonomi, infrastruktur, 4 bidang prioritas pembangunan dari kebijakan Otsus Papua. Itu aja. Ya, supaya pelan-pelan keinginan untuk disintegrasi itu bisa dikurangi gitu ya. Dikurangi, bahkan harus tidak ada lagi. Pada titik tertentu sudah tidak ada lagi. Ya, kita satu negara, satu kesatuan gitu. Kita membangun dalam negara Republik Indonesia ya. Karena kalau enggak, ya kita nggak akan maju-maju gitu. Nggak akan maju-maju. Betul. Harus kita rekonsiliasi, lalu kemudian membangun sebuah energi positif. Energi positif untuk melihat segala sesuatu, kebijakan negara, kebijakan nasional sebagai sebagai alat untuk memajukan Papua, alat untuk mensejahterakan rakyat Papua. Ya. Gitu. Kalau kita lihat dari perspektif itu, saya pikir bahwa semua konflik, permasalahan itu bisa diminimalisir, bahkan bisa ditekan. Yang penting intinya adalah bahwa pemerintah harus konsisten dalam menjalankan amanat Otsus, dalam kebijakan-kebijakan tataran implementasinya, sampai kepada kebijakan keamanan. Harus pendekatannya lebih manusiawi, lebih humanisme gitu ya, humanistis ya. Humanistis, supaya ada kepercayaan dari rakyat, juga ada kebijakan itu juga bisa efektif dalam implementasi. Sehingga titik temunya di situ. Gitu ya. Baik. Pak Fran, ini kita sudah di penghujung ngobrol kita. Mungkin Pak Fran punya closing statement, Pak. Kata-kata penutup untuk pembaca kita, untuk warga Papua, terutama warga Kota Jayapura. Silakan Pak Frans. Masyarakatku Kota Jayapura, kita berada pada kota yang sangat heterogen, kota yang majemuk. Miniaturnya Indonesia ada di Kota Jayapura, beragam. Dari ekonomi, dari suku, dari agama, status sosial, status pendidikan. Kita semua dipersatukan di Kota Jayapura. Karena itu mari membangun kebersamaan, membangun harmonisasi hubungan, membangun toleransi antar umat beragama, sehingga Kota Jayapura menjadi kota yang penuh damai, kota yang penuh humanis, kota yang penuh dengan persatuan dan kesatuan untuk membangun menuju kepada Kota Jayapura yang semakin maju, mandiri, sejahtera dan modern. Dengan semangat moto Kota Jayapura, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Masyarakat Jayapura tetap semangat. Wanyambe. Oke, terima kasih Pak penjabat Wali Kota Jayapura, Pak Frans PK, yang sudah hadir di dalam forum kita untuk ngobrol seputar Kota Jayapura. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Kita bertemu dalam ngobrol bersama tokoh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta salam sehat buat kita semua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.